Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Aziza Ajeng Pratiwi, SGZM Gizi, selaku dosen pengajar dari mata kuliah praktikum survei konsumsi pangan. Perkenalkan, saya Safani Warabsari dengan NIM 1922311102. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan terkait analisis frekuensi konsumsi bahan makanan menggunakan metode Semi Quantitative Food Frequency Questionnaire atau SQFFQ. Baik, yang pertama adalah pengertian terkait metode dari SQFFQ, di mana metode ini merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mengetahui jenis atau keberagaman pangan, frekuensi, dan juga jumlah porsi makanan yang dikonsumsi seseorang dalam kurun waktu tertentu dengan kandungan spesifik zat gizi makro maupun mikro di dalamnya. Keuntungannya adalah relatif murah dan sederhana, dapat dilakukan mandiri oleh responden, tidak memerlukan latihan khusus, dan jumlah asupan makro dan mikronutrien per hari dapat ditentukan. Untuk kekurangannya sendiri adalah risiko terjadinya bias ingatan, terutama jika frekuensi konsumsi ditanyakan selama periode waktu yang panjang. Selain itu, komponen mikronutrien sangat dipengaruhi oleh variasi harian dalam konsumsi dan cara pengolahan makanan, sehingga SQFF itu terkadang kurang sensitif dalam menangkap fluktuasi tersebut. Baik, selanjutnya merupakan biodata responden dari Nyonya ANM, di mana berdasarkan formulir dari SQFFQ, Nyonya NM sendiri menghasilkan sumber karbohidrat yang utama adalah nasi putih yang paling sering dikonsumsi setiap hari. Untuk variasi lain seperti mie instan dan bihun itu dikonsumsi beberapa kali dalam seminggu atau sebulan. Kemudian untuk sumber makanan kemasan dan snack manis sendiri didapatkan dari selai coklat, KitKat, dan brownies dengan frekuensi konsumsi mingguan dan bulanan. Untuk sumber minuman kemasan sendiri didapatkan dari susu AHT dengan frekuensi konsumsi mingguan. Untuk sumber buahnya segar sendiri dapat dari pisang yang dikonsumsi secara mingguan. Untuk kelompok bahan tambahan sendiri didapatkan dari gula, kecap, dan saus, menunjukkan pola konsumsi harian hingga mingguan. Yang selanjutnya merupakan perhitungan total asupan zat gizi dari responden Nyonya ANM, di mana total asupan energi makronya sendiri pada energi per hari yakni 561 kilokalori, menandakan asupan energi harian dari responden Nyonya ANM berada di bawah rentang atau kurang. Untuk proteinnya sendiri ada pada 126,6 gram, atau asupan ini berada dalam rentang atau dapat dikatakan cukup. Untuk lemaknya sendiri 68,8 gram, yakni belum memenuhi kebutuhan harian, dan karbohidrat 309,4 gram atau berada pada rentang atau bisa dikatakan cukup. Untuk total asupan energi mikro dari Nyonya NM sendiri adalah gula, yakni sebesar 17 gram atau sekitar 33,32% dari batas anjuran hariannya, yakni 50 gram. Untuk garamnya sendiri terpenuhi sebesar 144 mg atau setara dengan 7,21%, yakni jauh dari batas anjuran harian, yakni 2000 mg per hari. Konsumsi gula dan garam responden dari Nyonya NM sendiri tergolong sangat rendah dibandingkan dengan angka rekomendasi. Baik, yang selanjutnya memasuki perhitungan total asupan zat gizi dari kelompok, di mana rata-rata energi makro dari kelompok sendiri menunjukkan hasil 1.532 kilokalori, setara dengan 68,1% dari kebutuhan energi harian, yakni sebesar 2.250 kilokalori, menandakan bahwa asupan energi harian dari rata-rata kelompok ini tergolong rendah. Untuk proteinnya terpenuhi sebesar 27,9 gram atau jauh di bawah kisaran anjuran, yakni 56,3 hingga 196,9 gram. Kemudian untuk lemak, rata-ratanya 18,4 gram atau tergolong rendah, sedangkan rentang idealnya ada pada 50 hingga 87,5 gram. Untuk karbohidratnya sendiri terpenuhi sebesar 302,4 gram atau berada dalam rentang rekomendasi, yakni 253,1 hingga 365,6 gram. Kemudian untuk total asupan energi mikro dari kelompok sendiri pada gula menunjukkan hasil 62 gram per hari atau melampaui batas anjuran dari Kemenkes, yakni sebesar 50 gram dengan persentase pemenuhan 123,32%. Untuk garamnya sendiri terpenuhi sebesar 549 mg atau di bawah batas anjuran, yakni 2000 mg. Bisa dibilang hanya terpenuhi sekitar 27,45% dari rekomendasi. Pada perhitungan total asupan zat gizi kelompok sendiri ini cenderung mengalami pengonsumsian gula yang berlebih, sehingga dapat meningkatkan risiko obesitas dan gangguan metabolik. Sedangkan pengonsumsian natrium atau garamnya ini relatif rendah, sehingga dapat mencerminkan rendahnya penggunaan garam maupun
bahan pangan tinggi natrium dalam pola makan. Untuk bagian dari penutupnya adalah pola konsumsi responden maupun kelompok masih belum memenuhi kebutuhan energi, protein, dan lemak sesuai AKG, meskipun pada asupan karbohidrat berada dalam rentang yang relatif mencukupi. Pemenuhan energi yang rendah berpotensi memengaruhi metabolisme, daya tahan tubuh, serta produktivitas terutama jika berlangsung dalam jangka panjang. Kemudian pada konsumsi gula dikonsumsi melebihi ambang batas anjuran harian sehingga berisiko meningkatkan kejadian obesitas maupun penyakit degeneratif. Sementara asupan natrium relatif rendah dapat menjadi faktor terhadap terjadinya hipertensi. Secara keseluruhan, penggunaan SQFFQ dalam praktikum ini mampu memberikan gambaran pola konsumsi dengan komprehensif dan dapat menjadi dasar edukasi untuk mendukung pola makan yang lebih sehat dan seimbang. Sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.